Hai, selamat datang dalam materi Object Oriented Programming atau biasa kita singkatnya dengan OP. Jadi OP itu sebenarnya apa? Ya kita singkatkan aja, pemrograman berbasis objek. Maksudnya apa kalau program berbasis objek? Intinya adalah sebenarnya kita membuat objek terlihat hidup dalam program. Intinya seperti itu. Kita tuh membuat objek itu terlihat benar-benar hidup, seolah memang bisa melakukan sesuatu dan bisa mempunyai sesuatu. Nah, punya sesuatu dan bisa melakukan sesuatu. Ini yang saya bicarakan adalah tentang objek. Jadi ini sebenarnya adalah konsep OP. Nah, ketika kita ngomongin tentang objek, ketika kita ngomongin tentang OP, pemrograman berbasis objek, berarti secara otomatis kita harus membuat bagaimana caranya kita membuat objek. Nah, ketika kita ngomongin tentang OP, kita mesti tahu dulu bahwa objek itu terbentuk karena adanya suatu template. Oke, jadi terbentuk karena adanya suatu template, atau biasa kalau di C++ itu sebutnya dengan struct, tapi kalau di Java tuh sama bahasa pemrograman yang lain bakal familiar dengan nama class, kayak gitu. So, jadi kalau misalnya kita membedakan antara class dan objek, class itu sendiri adalah template, atau kalau misalnya kita bisa bilang dari sisi arsitektur itu namanya blueprint, atau kita bilang rancangan. Tapi kalau objek itu apa? Objek itu adalah bentuk nyata dari kelas. Maksudnya apa? Secara simpelnya saya akan jelaskan bahwa dia adalah benda yang direalisasikan dari suatu kelas, dari suatu template. Blueprint aja atau rancangan, kayak gitu ya. Itu basic tentang kelas dan objek. Nah, mengetahui prinsip kelas dan objek ini, nah ketika kita udah tahu objek terbentuk karena adanya suatu kelas. Nah, kelas itu adalah template atau blueprint atau rancangan. Nah, sekarang yang kita perlu tahu adalah isi kelas itu sebenarnya apa sih? Kan dibilang template nih, dibilang suatu template. Nah, isi template itu apa? Nah, kalau misalnya kita menyinggung tentang apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang perlu kita tahu adalah objek bisa punya sesuatu, sama objek bisa melakukan sesuatu. Kenapa objek bisa melakukan sesuatu dan punya sesuatu? Karena sudah dispesifikasikan di dalam suatu template, dalam suatu kelas, kayak gitu. Jadi kelas itu dia punya namanya atribut, dia punya namanya behavior. Oke, atribut sesuatu yang dia punya, behavior sesuatu yang bisa dilakukan. Oke, jadi prinsipnya adalah seperti ini ketika kita membuat kelas. Nah, mengetahui prinsip kelas adalah seperti ini, kita harus sekaligus mengenal juga satu prinsip dari OOP yang paling pertama banget adalah encapsulation. Karena kita mengetahui kelas punya struktur seperti ini, maka adalah suatu prinsip di dalam OOP namanya encapsulation. Apa inti dari encapsulation adalah sesuai yang dibikin dalam kelas ini. Jadi kita berikan satu contoh. Misalkan saya punya satu program yang mengatur tentang hero.
dimana saya pengen di dalam program saya si hero ini kita bisa set namanya, kita bisa set levelnya, kita bisa set experience ya, kita bisa set, kita bilang apa ya, damage, sama satu lagi adalah critical chance. Oke. Normalnya kalau misalnya kita berpikir secara prosedural, kita pasti bikinnya seperti ini. String name, integer level, terus integer experience, integer image, sama integer crit chance. Oke. Normalnya kita akan berpikir seperti ini, yaitu kita membuat atribut seperti ini aja langsung di dalam entry point-nya. Oke, itu secara normalnya ketika kalian berpikir secara prosedural. Tapi ada kendalanya ketika kalian berpikir secara prosedural, yaitu kalau misalkan saya pengen buat satu lagi nih, satu hero, tapi yang kali ini adalah enemy, dimana isi dari hero enemy ini adalah sama seperti yang ada di dalam hero. Nah, kalau misalnya dia isi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalian kalau misalnya bikin secara prosedural lagi, kalian pasti bakal bikin hal yang sama. String name, tapi kita tandain enemy, terus level enemy, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat kan ditambah enemy doang di belakangnya. Nah, di sini agak sedikit rawan untuk memunculkan namanya suatu bug. Kenapa? Karena ketika contoh, saya pengen melakukan damage, tapi saya pengen oper damage-nya ke hero supaya dia punya health-nya menurun. Masalahnya adalah kalau misalnya kalian salah panggil, kalau kalian salah panggil, yang bisa dipanggil adalah damage-nya enemy masuk ke dalam enemy itu sendiri. Nah, hal itu bisa rawan di dalam hal itu cukup rawan di dalam prosedural. Jadi prosedural itu sangat memperhatikan banget dengan nama variabelnya. Nah, supaya kalian tidak terlalu memikirkan nama yang banyak variasi, maka kita akan memprogram dia menggunakan prinsip OOP, yaitu menggunakan prinsip encapsulation, di mana inti dari encapsulation adalah seperti ini. Ini saya hapus saja. Yang dilakukan oleh encapsulation adalah seperti ini. Jadi semua atribut yang ada dibuat, saya akan copy dulu sebagai template-nya. Habis itu saya bakal bikin kelas dengan nama hero. Dan yang saya bakal lakukan adalah saya bakal taruh atribut di sini. Saya bakal taruh atribut di dalam hero. Kenapa? Karena kan atribut ini semua merupakan kepemilikan dari hero. Jadi kenapa tidak ditumpuk ke dalam suatu kelas lain aja daripada kita tumpukin semua di dalam entry point. Kayak gitu. Jadi prinsip encapsulation adalah membungkus semua atribut dan semua behavior yang dipunya oleh hero di dalam suatu kelas. Itu intinya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang penjelasan encapsulation, membungkus dan behavior dalam suatu kelas. Kayak gitu ya. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan di dalam encapsulation, yaitu step by step-nya adalah satu adalah melakukan packaging, yaitu yang sudah kita lakukan. Ini dari atribut yang kita punya, kita masukin ke dalam satu kelas. Yang kedua, yang kita lakukan adalah kita akan mengatur namanya data hiding di sini. Kita akan mainin access modifier. Access modifier adalah apa? Yaitu spesifikasi lingkup atribut. Kita langsung masuk ke ini aja. Access modifier ada apa aja supaya kalian lebih jelas. Jadi access modifier itu secara awam
bakal kita ketahui ada public, protected, dan private. Dimana kalau private itu bisa dilihat oleh kelas itu sendiri aja. Sementara protected itu bisa dilihat oleh kelas itu sendiri dan turunannya. Sementara kalau misalkan public bisa dilihat oleh semuanya. Oke. Nah, sebenarnya di dalam Java itu ada satu lagi namanya default. Ini khusus di Java doang. Kalau misalnya di tempat lain, mereka sebenarnya punya default ke private. Kalau bahasa programnya kayak C# dan segala macam ya, mereka punya default tuh cenderung ke private. Tapi kalau di Java tuh ada namanya default, yaitu intinya adalah bisa dilihat oleh kelas itu sendiri, turunannya, dan satu teman package. Artinya apa? Dia cuma mau melihat, dia cuma bisa diperlihatkan kepada satu teman package-nya saja, beserta turunannya dan kelas itu sendiri, kayak gitu. Nah, yang dilakukan oleh data hiding sini dan encapsulation adalah kita membuat semua atribut menjadi private. Kita membuat semua atribut mempunyai access modifier. Access modifier buat apa sebenarnya? Jadi kita tuh mau minimalisir namanya programmer bisa mengotak-atik suatu variabel secara bebas. Nah, ketika si programmer mengotak-atik suatu variabel secara bebas, secara langsung tanpa melewati proses tertentu, ya jadi apa? Ya jadi kalau misalkan dia ada proses tambahan nih, contoh, misalkan saya contohkan di experience. Kalau misalkan di experience-nya saya contohkan di bonus 50. Kalau misalnya di bonus 50, pasti logiknya bakal ditaruh di dalam entry point. Jadi dalam entry point ini mungkin dia bisa tulis kayak gini, mungkin bisa tulis kayak gini. Mungkin dia bisa bilang si hero, terus kita bilang experience-nya. Ini cuma contoh aja ya. Sama dengan kan tinggal tulis new experience plus 50. Sorry, ini ada plus sama dengan, karena kan penambahan sebenarnya sistem dari experience. Nah, logiknya bakal taruh sini. Apa rugi ya kalau misalnya logiknya taruh sini? Secara logis, yang mengalami penambahan experience adalah si hero, bukan si entry point. Artinya, tidak logis kalau misalnya kita taruh logik di dalam entry point. Logik seperti ini di dalam entry point. Makanya di dalam hero itu, di dalam encapsulation itu, ada satu prinsip lagi selain data hiding, yaitu adalah getter dan setter. Bagi pengguna Laravel, itu harusnya familiar dengan nama accessor dan mutator. Nah, kita bahas dulu getter setter. Intinya adalah kalau misalnya getter atau accessor ambil nilai. Terus bagaimana kalau setter? Setter itu adalah atau mutator ubah nilai. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kasus di dalam hero ini gimana? Contoh, saya pengen melakukan saya pengen membuat data setter untuk nama. Kenapa? Karena misalkan pada awalnya saya bakal nge-set nama, habis itu pada suatu saat saya bakal ngambil nama tersebut. Nah, karena dia pengen ngambil nama dan pengen mengubah nama, otomatis kan kita mesti mengubah nih isi dari name-nya. Sementara name ini bentuknya private. Nah, kalau misalnya private kan hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. Tidak bisa diakses oleh kelas entry point. Sementara logiknya nanti kita bakal set di entry point. Tidak bisa dong.
karena kan ada also private. Nah, bagaimana cara akalinya? Ada namanya getter setter. Getter setter itu apa? Sebenarnya dia cuma metode. Dia cuma metode doang. Itu cuma metode doang. Oke. Jadi metode yang membantu kelas tersebut, si kelas hero ini, untuk mendapatkan suatu atribut atau mengeset suatu atribut, itu getter setter. Kita contohkan di nama. Kalau misalnya saya pengen ngambil namanya, otomatis saya bakal bikin returnnya adalah string. Nah, habis itu karena saya pengen bisa diakses oleh semua orang, kan namanya kan getter setter. Getter setter tuh istilahnya seperti keyword yang membuat kita bisa mendapatkan atau mengubah nilai dari suatu atribut kayak gitu. Nah, karena dia bisa mengubah nilai atau mengambil nilai atau mengubah nilai dari suatu variabel atau suatu atribut, otomatis kita akan membuat dia menjadi public dengan kebutuhannya adalah entry point bakal akses nanti ke hero. Nah, karena entry point bakal akses ke hero untuk mendapatkan name-nya, otomatis kita bakal bikin public si fungsi dari getter setter. Nah, ini misalnya saya bikin setnya dulu ya. Saya bikin ambil nilainya dulu. Berarti kalau bisa mau ambil nilai, berarti kita mesti return sesuatu. Ini itu return string. Terus kita tinggal tulis get name. Habis itu kita bilang return this.name. Itu kalau misalnya mau ngambil nama. Bagaimana kalau misalkan kita mau set nama? Berarti kita tinggal tulis public. Nah, karena dia nggak mau balikin nilai apa-apa, ya udah void aja set name. Terus kalau misalkan mau set, ya udah this.name sama dengan apa? Nah, kita kan butuh nama baru nih. Nama barunya bakal dioper dari mana? Nama barunya bakal dioper dari parameter. Berarti yang bisa kita lakukan, kenapa dioper dari parameter? Karena kalau misalnya kalian langsung akses ke name-nya, itu tidak bisa. Ingat, private. Karena itu kita mesti akses set name. Atau kita mesti membuat metode yang bisa mengakses variabel name-nya ini di dalam hero. Nah, cuma cara kita mengoper nama yang akan diubah tuh gimana? Ya udah kita oper aja lewat parameter. Lebih gampang seperti itu. Misalkan saya bilang dari parameternya saya bilang new name. Di sini kita bilang new name. Nah, kayak gitu getter setter. Nah, mungkin kalau misalkan kalian mau bikin nih getter setter buat level, getter setter buat experience, getter setter buat damage, getter setter buat crit chance, kan capek kan ya mesti buat satu persatu. Di dalam Eclipse ini bisa membuat secara otomatis getter dan setter menggunakan shortcut Alt Shift S R. Alt Shift S, habis itu pencet R, centangin semua karena kita mau bikin getter dan setter. Karena kita bikin getter dan setter buat semua atribut, pasti mereka semua kecentang ketika kalian expand. Misalnya di crit chance nih, get dan setnya dicentang, damage get dan setnya dicentang, experience get dan setnya dicentang, level get dan setnya dicentang. Habis itu langsung di generate. Shortcutnya tadi adalah Alt Shift S. Habis itu kalian pencet F. Ini buat generate getters and setters. Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya fungsi dari getter dan setter itu apa? Fungsi utama dari getter dan setter adalah seperti ini. Contoh, seperti experience tadi. Experience tadi misalkan saya pengen bilangnya adalah experience yang didapat bonus 50. Nah, diminta bonus 50 kan ya. Nah, apa yang dilakukan adalah pertama, kita lihat dulu flow-nya. This to experience sebenarnya experience. Secara logis di dalam game yang bersistem RPG atau yang punya karakter isi experience,
yang kalian bakal lakukan adalah pasti experience-nya bakal nambah, bukan di set. Berarti yang bakal dilakukan adalah kita tinggal bilang plus sama dengan, karena kan bakal nambah terus experience-nya. Habis itu kan ada bonus 50, tinggal experience bonus 50 plus 50 seperti ini. Nah, ini kita langsung contohkan ke dalam entry point. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau contohkan ke entry point, ini saya hapus dulu aja yang di catatan atas karena tidak perlu. Kan tadi kan semua fungsi atau logiknya bakal ditaruh di setter dan getter. Bagaimana cara kita bisa menggunakannya? Ya udah, pertama-tama kita buat objeknya dulu supaya kita bisa menggunakan getters dan settersnya tadi. Ya udah, cara buatnya gimana? Cara buat objek itu ada formulanya, yaitu kita tinggal bilang nama kelas, habis itu dengan nama variabel sama dengan new dari nama kelas buka tutup kurung, kayak gini. Itu formulanya. Kita ulangin, berarti hero, new hero sama dengan new hero, kayak gini. Ini kalau saya akan mau membuat suatu objek baru. Suatu objek baru dengan template berupa kelas hero. Habis itu kalau misalnya contoh kita mau set nama dulu, ya udah. Jadi tinggal set name. Misalkan kita bilang adalah Gladius. Kalau misalnya mau print, ya udah. Kalau tinggal mau print, ya udah tinggal kita tinggal ambil dulu aja namanya dulu. Yaitu kita tinggal newHero.getName, habis itu kita print lewat system.autoprint. Hasilnya apa? Hasilnya adalah nanti bakal keluar Gladius. Bagaimana kalau misalkan saya bilang saya pengen set experience-nya sekarang? Kan tadi kan kita mau ngubah sedikit nih dari experience punya setnya. Nah, sekarang kita coba gunain. Misalkan dia udah ngalahin satu musuh. Terus karena mengalahin satu musuhnya, dia mendapatkan experience banyak, misalkan 100. Nah, kalau misalnya kita mau print experience sekarang, ya udah, kita tinggal new hero.get experience. Hasilnya adalah 150, di mana 150 itu dapat perhitungan dari 100 ditambah dengan 50. Nah, kita coba tambah lagi. Ini misalkan satu monster doang yang udah dia kalahkan. Contoh dia ada 2 monster dikalahkan. Berarti dia dapat experience 2 kali dong. Misalkan experience kedua adalah 90. Terus dia print nih, new hero get experience. Dah. Kalau saya kalian lihat dari 150 dia nambah 90 ditambah dengan 50, yaitu tambah 140. Berarti 150 tambah 140 adalah 290. Nah, kalau misalnya kalian lihat sistemnya udah benar nih, sistem dari experience-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya sistem damage? Kita contohkan lagi nih. Kalau tadi kan kita contohkan di bagian set. Bagaimana kalau kita contohkan di bagian get-nya sekarang? Misalkan ketika kita mau melakukan damage ke suatu monster atau ke hero lain, berarti kita masih get damage dong. Nah, misalkan get damage ini kita bilang dapatkan damage yang dikali 2. Nah, dia mintanya misalkan seperti ini. Ketika kita get damage, ambil damage-nya terus dikali dengan 2. Ya udah, kita tinggal ikutnya sesuai dengan logiknya. Tinggal kali dengan 2. Habis itu yang kita lakukan adalah pertama kita set dulu aja. Set dulu damage-nya. Misalkan damage-nya adalah 50. Nah, habis itu kita coba nih melakukan damage. Kita mau melakukan damage kepada suatu hero. Cuma untuk representasinya sekarang adalah
Kita coba print dulu aja. Print dulu damage yang diberikan kepada kita atau kepada hero lain atau kepada monster lain. Nah, kalau misalnya kalian lihat hasilnya adalah 100, dimana hasil 100 itu dapat dari 50 dikali dengan 2. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu itu adalah encapsulation secara singkat, padat dan jelasnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan secara personal chat pada saya atau para para partner pengajar saya juga, atau kalian boleh email juga, tidak masalah. Terima kasih dan selamat belajar.